Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ashra Dzulhijjah bitad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il adhiyah kana lahu bi kulli khutwah asru hasanat wa muhyi anhu asru sayiat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Awak, kemudian kita muliakan pula Al-Mukarram wal-Muhtaram, para guru kita, buya kita, ustaz kita. Kemudian hormati, muliakan pula Bapak Jaibu Udauni jamaah subuh yang insyaAllah kita dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi kini di atas nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga dengan nikmat itu dapatlah kita bersama-sama untuk meluangkan seketik waktu datang kita ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita kepada Allah. Kewajiban utama kita yaitu beribadah kepada-Nya. Harapan dan doa awak mudah-mudahan sepanjang ibadah yang kita kerajuan diterima di Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah balasan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan membaca salawat mendapatkan buahnya. Buah dari salawat itu salah satunya adalah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahasanya kita ialah bahagian pada umatnya. Bapak Ibu, Ustaz dan Buya yang memuliakan, kita baru saja selesai menunaikan satu ibadah yang agung, yaitu solat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Hari ini kita masih berada dalam suasana lebaran karena masih berada dalam hari tasyrik. Lalu setelah selesai kita menunaikan ibadah Idul Adha, apa buah yang muncul bagi diri kita masing-masing? Nah, ibadah Bapak Ibu ada buah. Nah, paling tidak ada dua buah daripada ibadah Idul Adha itu. Dan pertama, salapih kita selesai melaksanakan ibadah Idul Adha, mampulah hendaknya kita mentauladani Nabi Ibrahim bersama keluarga-keluarganya. Karena itu salah satu perintah Allah kepada awak, sebagaimana disebut Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 sampai qad kanat lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh adalah suri tauladan contoh nan baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Indah saja kepada diri Nabi Ibrahim, bahkan orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim pun kita disuruh menguswahkannya. Siapa orang yang bersama Nabi Ibrahim? Istri dan anaknya Nabi Ibrahim. Apapun posisi kita, baik. Mungkin kita adalah seorang bapak, ingin menjadi bapak yang baik. Contohnya ada pada diri Nabi Ibrahim, karena dia juga seorang bapak. Kalau kita posisi sebagai suami, ingin jadi suami yang baik, contohlah kepada Nabi Ibrahim, karena dia juga seorang suami. Kalau posisi kita sebagai anak, ingin jadi anak yang baik, contohnya ada pada diri anak Nabi Ibrahim. Kalau ibu posisi sebagai istri, ingin jadi istri yang baik, contohnya ada pada diri istri Nabi Ibrahim. Apapun posisi awak, contohnya lalaku di sini. Lalu anak kita contohkan dan kita amalkan setelah selesai Idul Adha ini. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim itu mendapat gelar dari Allah, yang yaitu dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu artinya orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Sayang Allah kayu. Anak kita ba'a sayang oleh Allah. Sebab nanti Bapak Ibu di akhirat ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada orang yang dibanamkan Allah pula di dalam neraka. Tentu ada sebabnya masing-masing. Kalau ada sebagian orang dimasukkan Allah ke dalam surga, sebabnya. Kalau ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, pula sebabnya. Tugas awak mencari sebabnya. Mencari sebab orang masuk neraka supaya kita jangan sampai masuk neraka. Mencari sebab orang dimasukkan Allah ke dalam surga supaya kita nanti masuk dulu ke dalam surga. Ini mau tanya ke Ibu Allah. Sebab orang dimasuk Allah ke dalam surga di akhirat. Itu sebabnya. Ini sabab kalau nak tahu dia apa, masuk surga sababnya beda. Orang dimasuk Allah ke dalam surga itu sababnya Allah sayangkannya. Kan ibu? Dan mengecian sayang Allah memasukkan awak dalam surga Nabi. La yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Jadi Nabi, tidak akan masuk surga kalau kamu mengandalkan amal ibadah. Kamu tidak akan selamat dari neraka kalau hanya mengandalkan amal soleh. Dan aku jadi Nabi tidak masuk surga je amal ibadah lo. Tapi juga apa masuk surga illa birahmatillah. Karena kasih sayang Allah. Ini sayang Allah unan kita cari. Baca cara awakku kasih sayang Allah, di mana kita cari sayang Allah. Sebab orang masuk surga karena Allah sayang. Maka seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Allah itu sengaja menyembunyikan sayangnya di dalam ketaatan kita. Jadi sayang Allah itu di mana bersembunyi? Di dalam ibadah. Lalu siapa dapat sayang Allah, maka beribadahlah. Karena di situ sayang Allah ada. Oleh karena itu, karena sayang Allah ada dalam ibadah, ketika kita melakukan ibadah, tidak boleh awak memandang ibadah kusunan aku remeh, ketek biasalah, pun perluah. Ini tidak boleh awak memandang ibadah kau ketek, kau gadang, kau penting, kau tidak.
Ibadah semuanya penting. Walaupun ulama fikih membagi, ko wajib, ko sunat, ada, ko makhdah, ko ghair makhdah. Tapi ketika kita melakukan, kita anggap semuanya penting. Karena kita mencari kasih sayang Allah. Karena Allah tidak pernah menyampaikan ibadah yang Allah sembunyikan sayangnya. Maka awak tidak boleh meremehkan suatu ibadah. Karena kita tidak tahu, karena tidak tahu, dek yang maha tahu. Dalam ibadah kita bisa mendapatkan sayang Allah. Bisa jadi dalam ibadah yang wajib, bisa jadi dalam ibadah yang sunat, bisa jadi dalam ibadah yang besar, atau bisa jadi dalam ibadah yang kita anggap kecil. Nah, di situ kita mencari sayang Allah. Kalau ada dapat sayang Allah, lalu buah dari sayang itu buah awakku dimanjuan. Manjo tu tibukan dek kena sayang. Lihat ada orang memanjukan dek kena banci. Lihat ibu memanjuan cucu dek kena sayang ke cucu. Ano cucu konek naik kudu-kuduan wane pinggang wala sakit wah. Tapi dek sayang ko cucu, amazan suyo lah mau bawa cucu ko, mengendong cucu. Kenapa? Karena sayang. Baturui karena nyo anan ketujuh deno. Kenapa bamanjuan saleronyo, bamanjuan kehendaknyo? Dek karena sayang. Di kalau awak jangankan sayang dek manjuan ya Allah, dimanjuan dek urang saja nak tanggung sanangnya hati. Tapi ingat, manjo tu dapat karena sayang. Ibu ambo dimanjo dek suami. Kecil laki kawak mah. Ama ndak usah karajau, ndak usah sibuk. Pokoknya bekerja ama duduk sana bagi cuba badak silah rumah. Santai silah. Anan teraga disabui saja kama kapai dibaca usit. Anan teraga nyo lagi ya. Kama kapai raut nyo sabui silah jawab. Nyuau arok sanang tu indah itu tidak boleh kerja seperti alaju tidak tangguang sanang nyuati apalagi kalau dimanjuan di Allah bantu Allah ku dimanjukan Allah nanti di akhirat buah dari sayangnya Allah kalah di dalam surga kan tak do kita bosoh mencari yang puna teragak nyawa tinggal takana di tibun Allah takana bodoh wangi atibun Allah. Tak perlu ken kemari mencari lalu. Kenapa? Awak ni manjuan dek Allah. Tagak makan buah langsung dari batang kayunya. Allah datangkan, Allah balikan pangkanya katanya buahnya ke bawah. Oh susah awak mau ubahnya. Allah letakkan isinya di luar, kuningnya di dalam. Lihat di dunia. Ibu teragak makan durian. Kalau di dunia kan payah. Berbuka lu je pisau. Kadang mau luku tangan mati. Kalau di akhirat tidak teragak makan durian, isinya di luar, kulitnya di dalam. Sambil bahaya makan durian, langsung dari batangnya mengangu masih muncul baik, masuk durian. Enggak. Bako itu mana? Karena awak dimanjuan dari Allah. Kenapa? Karena awak lah disayangi Allah. Maka siapa yang akan masuk surga, carilah sayang Allah. Di mana sayang Allah dicari, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Semua. Nah, itu sama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang dimasukkan Allah penuh ke dalam neraka. Kalau sebab, awak harus cari sebab. Orang masuk ke dalam neraka itu karena dia durhaka kepada Allah semasa di dunia. Disebut dengan maksiat. Bila orang kau dikatakan durhaka ke Allah, nak disuruh do Allah indak nabuh mengarajuan yang ditagah Allah nyuk karajuan tu neraka Allah. Allah itu tidak akan pernah murka kalau manusia tidak durhaka. Jadi Allah itu tidak pernah murka kecuali awak dan durhaka. Cari ibu nama Allah 99. Tak ada nak buruk nama Allah tu elok saja. Nama Allah tu menunjukkan sifat Allah. Elok sadualah. Tak ada Allah pemangih di sini dulu.
Enggak. Tetapi kenapa Allah itu murka? Dek manusia durhaka. Jadi awak durhaka ke Allah, maka buahnya Allah gih dosa. Jadi Allah murka kepada awak dek kena kita durhaka. Kira-kira ni ada orang durhaka ke Allah. Adakah orang yang tidak mengarajun yang diperintah Allah? Adakah orang yang mengarajun yang ditagahni Allah? Lain. Lain itu namanya durhaka orang tu Allah. Kalaulah balabiah-labiah mana durhakanya manusia kepada Allah, maka Allah sengaja mampacali murkanya di dunia. Balabiah mana perangai mahin Allah. Allah nampak lagi murkanya. Allah guliang batu kadang-kadang dari gunung Merapi. Mungkin bisa jadi Allah datangkan bencana itu dan sebagainya. Kenapa Allah sengaja mampacalian murkanya? Karena manusia lama kelebihan bana durhakanya kepada Allah. Kalau dia gagal kan yoni dosa yang tidak diperbuat orang ini. Langkau. Bara banyak anak durhaka orang gaib. Apalagi sejak lado hapi ke bawah, lah tambah banyak orang durhaka orang gaib. Bara banyak suami istri durhaka ke laki. Lah bara lo banyak murid durhaka ke guru. Bara lo banyak orang zalim kepada istri, zalimnya kepada orang lain. Bara lo banyak orang berzina. Bara banyak orang buka aurat. Ada orang belaki dalam belaki lo. Bara lo banyak orang LGBT. Ada so dibaca lebu di kerajaan orang. Ada kelebihan mana durhaka manusia kepada Allah? Maka tidak salah Allah nampakkan kemurkaannya itu. Nah, semua itu dijadikan Allah kawak untuk peringatan. Ada hikmah dan kita ambil di atas kemurkaan Allah kepada Allah. Jangan Allah magih kemurkaannya di dunia kamu indak kau orang dan membuat maksiat saja. Kau orang yang elok Allah hanggih. Kenapa? Karena orang yang elok pun nampak orang yang buat durhaka Allah hanya niang set biasa. Itu kan anak awak. Nampak nombor dulu kesama tu penyuan biasa dah. Asal aja anak awak sen. Ada. Aku cuek-cuek dari maksiat orang tu. Aku awak kena ju walaupun awak indak mengaraju. Nah, supaya kita selamat dari murka Allah, maka jangan pernah awak mendurhakai Allah. Caranya jauhkanlah sadualah nan ditagah di Allah, kerajaanlah sebatas kemampuan nan disuruh di Allah. Itu selamat dari murka Allah. Karena Umar bin Khattab juga mengatakan Allah itu sengaja pula menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiatnya manusia. Jadi kalau awak bermaksiat, awak tuana nama cari-cari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di balik kita kepada kaji Bapak Ibu. Jadi sayang Allah kau perlu buat cari karena sayang Allah membuat kita mendapatkan surganya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang disayang Allah. Maka laki galakannya Khalilullah, kekasih Allah. Abang cara kita ku kan jadi Allah sebagai kekasihnya. Nah, ikutilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan pertama ketika ditanya orang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, li ayyi shay'in ittakhadha khalilan. Ya Ibrahim, apa rahsianya engkau dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Dijawab Nabi Ibrahim, yang pertama kecil Nabi Ibrahim, akhtartu wa amarallah ala amri ghairi. Amun dalam midi orang, ia lebih mengutamakan urusan amu kepada Allah dari urusan yang lain. Urusan kepada siapapun, urusan yang paling utama, yang paling amu kaja itu urusan amu ke Allah dari urusan-urusan yang lain. Awak sedang menyabi padi di sawah, azan berkumandang. Padi ko seketik tinggal selaweh ko ya. Ayo awak
Aliko lalu ko kerajo taujung sebentar lain. Dia asuh je kerajo. Padahal Allah sudah maha oleh seorang aziz. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, wak tinggal kerajo tu, pai wak bodua selesai bodua, penuhi panggilan Allah dengan cara melaksanakan solat. Aku namanya panggilan Allah. Dia wakan tidak dengan suara azan tu. Di kolah ko karajo panjang ado nang pura-pura nak terang leyo. Ado nang pura-pura peka ado jo. Ya kalau cinta ingin merapaikan kasih sayang Allah, diutamakan Allah Pak. Apapun situasi kondisi awak, barajulah sibuknya awak melayani orang belanja, baralah jalan lawe sawah nani sabi, baralah gadang karajo nang kadadoi. Kalaulah tiba panggilan Allah, tinggal sadualah tu maduklah Allah. Kalau you awak ingin menjadi kekasih Allah. Jadi contoh Nabi Ibrahim. Di gadang cinta ni mengharapkan kasih sayang Allah, dan tanggung-tanggung dan masyarakat yang mengorbankan hartanya. Kan disebut oleh ulama dari kitab. Korban Nabi Ibrahim tu 1000 ekor kambing. Tu nak ekornya saja jo kambing no. Kalau ekor kambing marah sepanjang kurang. 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta. Apa banyak? Di saking banyak Tuhan, fata'ajibuna suwal malaikah. Manusia dan malaikat-malaikat di masa itu takjub ko kagum. Kalau dewa takjub kau bunyi orang mancing balik, Masya Allah. Itu kan takjub. Kalau macam Aceh itu itu isyarat Masya Allah takjub. Indah manusia saja kagum, malaikat pun kagum. Dekano banyaknya Nabi Ibrahim mengorbankan hewan ternaknya. Tapi aja Nabi Ibrahim, ya ayyuhana suwal malaikah, kullu ma taqarraba bi laysa bisana indi, wallahi law kana ibnun lazbauna fi sabilillah. Oi manusia, oi malaikat, kagum kalian mencari korban namu banyak. Alibara lagi kecil seketik baru. Jangankan harta bando, jangankan hewan ternak. Wallahi demi Allah, kalau ambo dikasih Allah anak, lalu Allah perintahkan ambo untuk korbankan anak, ambo korbankan jiwa demi cinta dan taatku kepada Allah. Boyang ni dapat anak surang lu le payah lu dapat nawang. Enggak. Petang pagi siang malam bermunajat kepada Allah di Ardul Muqaddasah di Palestina. Dalam munajat ani baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itunya baca. Tadangalah dek Siti Sarah. Mana Sarah deh, cara bagi keturunan kau dah. Nambo komandua kecil Sarah. Caranya udah minta anak Jona namu mandua. Itu nak mungkin dapat doa. Enggak. Apa cara mewujudkan keinginannya? Dicarilah bini dan dikurang aja ditambah jadi. Kan jadi kecil Siti Sarah aja dikurang ditambah jadi kurang jadi. Artinya ambo aja dicarai oleh ambo cari si tambahnya jelek untuk mewujudkan doa Nabi Ibrahim. Aku mau cari Siti Hajar. Enggak. Ape anak. Tapi di kuasanya Allah si Hajar mahajat si Ismail, si Sarah nama dua cokok, satu lu mahajat di sini. Anu hajat mahajan si Ishak. Cakonya mandua ni tu. Tapi setelah si Hajar bersama Nabi Ibrahim dapat keturunan, si Sarah dapat keturunan. Enggak. Akhirnya datang perintah Allah mengorbankan anak. Yang mananya korbankan anaknya. Kenapa? Baitu banalah cinta dan taatnya Nabi Ibrahim pada Allah. Awak kadang untuk berkorban debuk banyak agak-agak.
Bu satu kurban tahun gini bu. InsyaAllah lah catik si nama lu. Sudah catik nama tu buat. Agak-agak awak banyak pengenal bisikan-bisikan setan. Bu, yang satu lu kurban kadang piti 7 juta lebih cuma. Encak bu pergi ke toko Hasan Basri itu beli ameh cincin ngunyang tangan santia. Lamu memakainya. Kurban harus sudah kurban dah dapat bagi dapat segini ketik. Bagi kau orang, dah tu hilang silek. Tamakanlah ambian bujukan saya setan tibu hari kecil beribu pitinya alun ibu namulah ni maaf saya jadi tahun kini le banyak lon peraduah lain kali lah bagak siagak akhirnya awak batal lah menunaikan kewajiban yaitu berkorban karena banyak bagak-bagagai mana tengok sampai Nabi mengatakan mangkana lahu siapa yang punya kemampuan mangkana lahu nyola punya kemampuan falam yudahi tapi nyo dakwah mengarajuan yang kurban jam takui piti kurang atau berkurang senyo nyo ceremehkan nyo ringankan perintah kurban falyamut insa'a yahudiyan atau nasrani nanti dia khawatirkan kata Nabi matinya kalau tidak Yahudi Nasrani orang yang meremeh-remehkan perintah kurban akan sunnah dulu itu meremeh-remehkan dulu enggak jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah ini yang pertama lalu yang kedua Bapak Ibu rahasia kalau ingin kita menjadi kekasih Allah versinya Nabi Ibrahim yang kedua adalah wa ma ahtamantu bima takfilullah kecil Nabi Ibrahim ambo dalam bidi koyo ndak pernah rusuh ambo indak pernah rusuh indak camai indak pernah takui ambo terhadap segala sesuatu yang sudah dijamin Allah untuk ambo sesuatu yang ditanggung oleh Allah untuk ambo ndak rusuh yang dirusuhkan yang alun ada jaminan Allah kawali yang telah dijamin Allah untuk awak wa ma min dabatin fil ard illa Allah rizquha rasaki ko lah jamin Allah orang banyak rusuh masalah rasaki masalah sisa ku banyak rusuh padahal pitih leyo cuma lah rusuh nih li sadang sampai akhir bulan siku tinggal nah urangan bapiti saja rusuh jo kalau pitihnya kurang apalagi orang tak pitih padahal itu kan bahagian pada rasaki dikata Nabi man asbaha li umuri dina hazinan faqad asbaha sakhitan Allah siana di pagi-pagi ku rusuh hatinya camehnya yang cameh adalah perkara-perkara dunia maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang murka kepada Allah. Awak kalau rusuh perkara dunia termasuk orang yang murka kepada Allah. Kenapa? Karena lam yasbir alal balai menunjukkan di dalam hati orang itu tidak ada rasa sabar di atas ujian diberikan Allah. Walam yu'min biqadarihi dan dia menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman dengan ketentuan dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal rezeki di dunia kau jangan rusuh. Jangankan kita Bapak Ibu hewan-hewan yang berkeliaran tu itu saja ada rezeki. Contohnya tu buruang jago lalu di tetang kayu tu tu nak tentu dino di marah saki kerja pui di ma kado dapat makan sari dak tentu dino di ma matang kayu buah di ma padi urang masak dak eleh dino tetapi tabang lanu dari satu rantai ke rantai yang lain dalam usaha dalam berikhtiar mencari saki Allah pagi parinya kosong pulang biko parinya kanyak itu satu hari kenapa rasakinya lah dijamin Allah apalagi kita manusia jago lalu beruangku cuma toa atulah tahu di mana saki kerja pui nang ke sawah atulah kebayang aku ke sawah di bulu saki nang ke pasar lah jale ke kantua lah jale arusuhnya baru anda akalah bawa dari buruang ya maka nan dirusuhkan itu pakaro yang alu jaminan Allah kawan kalau dunia sudah dijamin Allah jangan rusuh berusahalah sebatih bisa selebihnya pulangkan ke Tuhan Allah
Tapi dan rusuh awak pakaro akhirat kalau anu jaminan Allah kawak keselamat atau tidak. Kalau akhirat tu alun anu jaminan, oh bu, besok masuk surga alun anu jaminan Allah. Walaupun nak setiap mana beribadah. Enggak. Karena urusan akhirat belum ada jaminan Allah kawak selamat atau tidak, maka awaklah yang kemenentuan warna itu awak di akhirat. Kasanang awak atau kesusah. Kecik orang pekubuh kalau you warna sonang di akhirat, baulah banyak-banyak yang kamu nyonangkan. Oh, dah ingin susah, tinggalkan sadualah yang menyusahkan awak. Nasib awak di akhirat, awak surahlah yang kemenantuan. Kini ko kita ingin bernasib baik di akhirat, banyaklah beramal baik di dunia. Tidak. Amakonan kemenantuan badan diriku kesenang atau kesenang atau kesusah nanti di akhirat dipulangkan kawak surang-surang. Jadi kini dikarenakan Allah untuk badan diriku aja sibuk dia mengana orang lupa lo mengana diri, disibuk magai nasib orang lupa lo nasib badan diri awak agai je lah orang karena je lah nasib orang tapi dia lupa lo nasib awak. Aku ni sibuk magayana sampai diri lupa magai nasib surang. Sampai nak solat, sampai tinggal ibadah. Dek kalau sibuk mori-huri orang. Aku sibuk mori orang lupa mori diri lu. Enggak. Jadi kalau awak kau baik di dunia banyak orang akan memikirkan awak. Tapi kalau mati bu sia kira-kira kadaroi akan memikir pada diri kau sia. Nan kamu nolong awak, nan kamu mengenal untung pada diri awak sia kira kalau awak lah mati. Oh awak kayo ustaz banyak kawan awak. Nyo hidup dunia aku itu. Kalau kayo banyak orang nan dakik awak. Kalau banse jauh orang dari awak. Jangan kan orang lain dun sana saya menjauh dari awak kalau banse. Tapi kalau kayo orang yang dak dun sana mengaku dun sana nyo kawak. Oh tu dun sana dia tu padahal tak ada hubungan pun. Kenapa orang merabui mengaku dun sana dia awak kayo? Kayo di dunia aku sabuh relasi awak. Beralih awak di buah 5 kilo karangan bunga. Boderet timbal balik tepi labuh. Semua satu orang lewat, melongong orang Malaysia balik mengku mana kayu rumah. Mana 5 hari membaca karangan bunga tu dah selesai orang lewat di sini. Dek saking banyaknya. Kan banyak mungkin apa jutaan relasi awak kaum kerabat. Anu kau kerabat nak awak. Tapi kalau lah mati sebanyak itu orang nak di dunia, kira-kira dia ada nan mangana nasib untuk berdiri di kubur. Paling-paling kalau mati ibu datang ke rumah awak, tanah karangan bunga di sana. Innalillahi rajiun ikut balas sengkawa, turut berduka. Seperti itu kan. Aku di grup ikut ibu kadang-kadang stiker saya masuk aja. Ada tulisan orang saya masuk. Padahal kawan nak wah. Nah, mati awak. Indah adu ni. Jadi kalau itu sia nak mengana untuk menadi ke jawab surang. Piloro kini ko ketika itu kalau mati jandaro anu orang katakana awak dah boleh. Dak cayo ibu matilah. Kalau cayo buat. Awak sih merasa gini. Kan banyak awak punya kawan nak mungkin kawan sama mengalir, kawan sama permainan, kawan sama sekolah. Lah banyak kawan tu meninggal. Tapi pernah awak tekanan nasi kawan dikubur. Ni baak kawan dia dikubur tu yang 10 tahun yang lewat meninggal. Dia menaman di sini. Dia tu tekanan. Apa itu mula awak? Bangko penjen orang kocok pelangkin mana di dunia tu. Kalau lah pai bu indah do kocok pelangkin boleh. Ilah no. Maka awak dan kemenantuan masa depan awak dia akan tahu awak sekarang. Oleh karena itu gigihlah awak beramal karena dalam rangka menentuan nasib elok masa depannya akhirat. Nah, jadi itu yang kedua sebab Ibrahim Nabi dikasih Allah karena dia tidak pernah rusuh. Jika lu awak ingin menjadi kekasih Allah, jangan pernah rusuh perkara dunia, rusuhlah perkara akhirat. Apa ya? Kenapa kita tidak boleh rusuh perkara dunia?
Karena dunia kola dijamin ya Allah Ta'ala. Tinggal awak bosok, tinggal awak mengakih-akih sila. Ibarat ayam mengakih sila. Dapat rezeki. Lalu yang ketiga kata Nabi Ibrahim, wala ta'asyatu wala ta'adiyatu ma'adhaif. Abu kalau dalam hidup kau yang tak pernah amu makan baik, makan pagi, makan petang, makan siang, makan malam, kecuali makan kalau ada orang nak namu makan dia mau baru mau makan. Betul Nabi Ibrahim. Nyu tak akan makan melawara aja litaknya kalau tak ada orang yang akan makan dia, nyu tak makan, nyu tahan. Oh nyu cari dulu orang kalau buat. Nasi lah ke tengah, kau je nawai. Tapi orang nan makan nyawa tak ada tamu datang ditunggu tak ada. Kita baru nyo cari orang dulu. Sekedar majak ke rumah untuk makan masamu. Sekian mil nyo cari itu mantu na Ibrahim tuan. Awak jangankan kamu cari orang diajak makan. Datang orang awak sedang makan, nimba orang, Assalamualaikum. Aina makan. Anjang silah. Kau satu makan dan sedang sampai awak. Lah datang na orang ke rumah tuan. Lantas tu dah buah kita jalankan. Apalagi kita mencari orang kerja labuh tu dibawa ke rumah untuk makan. Pantaslah Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Baitulah sifat dermawannya, sifat pemurahnya Tuhan. Anda. Maka salah satu amal yang sangat diperhatikan Nabi itu adalah amal sedekah. Ini sangat diperhatikan Nabi. Apa rahasia? Karena salah satunya Allah sabut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, orang kalau nanti mati kecil Allah, nan jadi buah pangana yang jadi angan-angan kadi kerajonnya adalah fa'as sadaqah, yaitu amal sadaqah. Amal sedekah lakamat dia takkan naju ka bisedekah. Fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas solihin. Itu ayat. Ada apa orang nak mati ku sedekah nantakana. Kece Ibnul Qayyim Al-Jauzi dekano rahasia sedekah tu buah dapat meringankan beratnya beban sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu baik. Enggak, nak mengecek baik itu Nabi, bahkan Nabi pun merasukan baik dulu. Contohnya ketika Nabi dalam sakaratul maut, lalu Nabi mengadu kepada Jibril, ya Jibril, ma'asudu miraratil maut. Ya Jibril, alangkah sakitnya padiahnya mati ku terasul di dalam. Yo bana padiah, yo bana sakit. Tapi ketika Nabi merasakan bagaimana bareknya sakaratul maut, di dalam suasana barek itulah, dalam merintih itulah Nabi menyempatkan untuk berdoa kepada Allah. Doa Nabi, Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut wa syaqil alayya. Ya Allah, tolong ringankan sakarat umat Abu ya Allah. Nak kata lo umat Abu kalau mudeku sakit sakaratul maut, tolong ringankan ya Allah. Wasakil alaya, bareklah kamu ya Allah. Biarlah mu nak menanggung sakarat umat Abu tu jangan umat Abu dulu. Sakarat bukan kecil orang lah cece angu tu nan sakarat. Oh ya, dia ditik angu kapai itu tuan, nak tanggung barek tuan. Nabi merasuan itu. Tapi Nabi dia cintunya kawak lah mode itu barek Nabi mati tapi Nabi mendoa ya Allah untuk awak. Ya Allah, jangan barekan umat Amba tu sekarat. Ringankanlah sakaratul umat Amba ya Allah. Bareklah kamu. Biarlah mau menanggung daripada anak kamu. Daripada umat Amba. Itu kan dia cintu Nabi kawak. Awak nak cinta karena anak kau sakit kareh. Ain awak ya Allah. Kau dah pindah salah sakit anak kau biarlah mau menanggung ya Allah. Itu ibu. Ini tu. Ibu kalau sayang anak kau ketik sakit ya. Ibu yang jadi dah sampai hati ya. Ama kau keluarlah rintian hati ya Allah. Kau dah pindah sakit anak kau kamu biarlah mau menanggung jangan anak kamu. Tu kan dia sayang. Ini tu sayang anak. Oleh tu kalau kim dia tu
lakiku mamamu sakit gigi, mamamu ya Allah. Aina wa ya Allah. Pindahkanlah sakit gigi laki itu kamu biarlah mau menanggung ya Allah cak laki yang mau leleh. Dia ada begitu. Lain. Anda sayang bukan laki yang mau leleh. Oh ya. Amor itu Nabi kawan. Ya, jadi salah satu rahasianya adalah anda meringankan beratnya sakaratul maut. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat dermawan. Coba yang di Ciana ada orang muda itu mencari orang majak makan ke rumah. Bercari kalau buah doa hanya sekedar diajak ke rumah untuk mengawani makan. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang tawakalnya sangat tinggi. Nah, contoh. Ketika Nabi Ibrahim kau dihukum oleh Namrud dimasukkan ke dalam api, lalu dikabik tangan di kakinya, diambuang ke dalam api, itulah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya karangan. Doa Nabi Ibrahim kau dimasuk orang ke dalam api. Ibu kalau dapat doa kau boleh mencuba di rumah. Itu api kadang membuat api insya-Allah ni. Ben Ibrahim dapat doa dari ibu doanya. Ada dapat apa mencuba? Allahumma antal wahidu fis sama wa ana wahidu fil ard. Laisa hadun yabuduka wa iri hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu doa Nabi Ibrahim kali masuk orang dalam api itu. Ya Allah, Engkau Esa di langit dan Amu surang di bumi ya Allah. Kalau Amu dimasuk orang ke dalam api lalu Amu mati Amu jadi abu jadi arang, laisa hadun yabuduka. Dan orang kenyamah Engkau di dunia ke ya Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka sebaik-baik sampai menyerahkan urusan hanyalah kepada Allah. Allah selesai Nabi Ibrahim berdoa, datang Jibril. Kata Jibril, ya Khalilullah, anda alaka hajah. Anan bisa den tolong ni gini kau engkau minta, mau engkau ketabang, mau kau tabang. Kira-kira anan bisa den tolong engkau. Kecik Jibril kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi menjawab, fa'amma ilaika. Ya Jibril, kalau engkau mau tak ada butuh pertolongan. Kenapa? Karena lah menyerah dirinya ke Allah. Kau tak butuhnya makhluk lain. Tak butuh tolongan engkau roh. Padahal mangko bahala takabik tak bisa memangale, datang pertolongan Jibril tapi tak buahnya menerima. Kenapa? Fa'amma ilaika. Amun tak ada butuh tolongan engkau. Karena Nabi Ibrahim sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu kecik Jibril, kalau engkau tidak butuhkan pertolonganku, fas'al rabbaka, mintalah engkau ke Tuhan engkau. Lalu jawab Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Jibril, Allah tu Tuhan nama telah tahu. Yang kamu butuhkan kini itu Allah telah tahu. Tak nak meminta mana ke Allah, Allah telah tahu. Kira awak sakit, kira anak awak inginkan sakit itu tahu Allah. Anak inginkan sedang sakit. Sehat. Tahu dah Allah awak ingin sehat. Dia tahu. Kau tahu dah awak. Awak bansai. Allah tahu keinginan awak kalau bansai. Inginkah? Kayak awak susah. Keinginan kalau susah. Allah tahu bahasa ingin bahagia. Nabi Ibrahim itu, amun nak meminta ke Allah, Allah telah tahu. Anak membutuhkan kini. Kalau amun mudeko kondisinya, amun tak kabik kini masuk orang ke dalam api. Indah pada mau meminta ke Allah. Allah Taala tahu. Anak menginginkan. Mana? Kenapa muda itu jawab? Baitu banalah tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah. Amaku awak tawakal awak tak sampai seitu. Itu makamnya tinggi. Tawakal awak adalah bakar aja sebagai kemampuan, berdoalah kepada Allah, selebihnya serahkan ke Allah. Itu nan tawakal awak, menyerahkan hasil usaha awakku ke Allah. Enggak, atu makomwat. Jadi sarahlah boleh-boleh ke Allah. Pada kerajamu, amo sarah sela ke Allah. Kalau kayo do Allah layo dulu. Kalau kemakan begini itu tibono Allah rezeki. Nungko si rumah buah. Anak dua kerja usaha. Tu nak makomwat dulu. Siapa ya? Ia makam bawa tu bau saulah sakui tenaga, berdoalah kepada Allah, kemudian sarahkanlah hasilnya ke Allah. Bara nanti itulah disebut dengan takdir Allah. Di kalau menyerah boleh-boleh ke Allah, itu makamnya Nabi Ibrahim. Itu namanya tawakal yang hakiki. Maka sampai macam rahasia itulah.
yang harus kita kunyah-kunyah dan kita bawa somnya amalkan dalam kehidupan awak, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah itu artinya adalah menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi kini ada manfaat dan faedahnya. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, sehingga kita benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.